Pada video ini, kita akan belajar tentang digital output dan LED. Video ini juga merupakan penjelasan lebih detail dari video sebelumnya mengenai Hello World, di mana pada video itu kita sudah berhasil membuat program LED berkedip setiap setengah detik. Tujuan dari video ini, pertama, supaya kita bisa memahami peripheral digital output yang ada pada ESP32. Kemudian yang kedua, agar kita dapat memahami komponen LED dan bagaimana cara merangkainya. Berikut ini merupakan hasil akhir dari program ini. Kita bisa menyalakan LED dengan konfigurasi Active High maupun Active Low. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. GPIO sendiri merupakan sebuah interface yang paling dasar untuk menghubungkan microcontroller dengan komponen elektronik lainnya. GPIO sendiri memiliki kepanjangan General Purpose Input Output. Nah, di sini kita punya microcontroller, contohnya ESP32. Terus kemudian kita punya LED. Dan bagaimana cara menghubungkan antara microcontroller dengan LED, yaitu dengan menggunakan pin GPIO. Dalam hal ini, jika kita menghubungkan dengan LED, maka kita harus konfigurasi GPIO tersebut sebagai output. Pada kasus lainnya, misalkan kita mempunyai sebuah tombol. Kita juga bisa menghubungkan tombol tersebut dengan microcontroller dengan menggunakan GPIO. Pada kasus ini, kita akan mengkonfigurasinya sebagai input. Nah, pada video kali ini, kita akan berfokus pada GPIO sebagai output. GPIO sebagai input akan dibahas pada video selanjutnya. GPIO sendiri bekerja dalam dua level discrete, yaitu logika low dan logika high. Kedua logika tersebut direpresentasikan oleh dua level tegangan yang berbeda atau disebut juga sebagai level tegangan. Nah, di sini contohnya untuk ESP32 itu level tegangannya adalah 3,3 volt. Sehingga logika high atau 1 itu didefinisikan sebagai tegangan VCC yaitu 3,3 volt. Sedangkan logika low itu didefinisikan sebagai logika 0 volt atau tegangan ground. Digital output sendiri merupakan cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan agar microcontroller bisa mengontrol komponen lain. Tadi kita sudah lihat, kita bisa mengontrol LED. Selain itu, kita bisa juga mengontrol buzzer untuk mengeluarkan suara. Kita juga bisa mengontrol relay, di mana relay ini mungkin kita sambung ke peralatan elektronik lainnya. Misalkan kita sambung untuk menyalakan lampu yang memiliki tegangan 220 volt atau menyalakan TV, menyalakan alat-alat elektronik lainnya yang memiliki tegangan lebih tinggi dari tegangan microcontroller. Atau kita bisa juga digunakan untuk menyalakan atau mematikan motor listrik. Nah, sedikit catatan untuk kita bisa mengontrol komponen tersebut, misalkan relay atau motor, itu biasanya diperlukan rangkaian tambahan yang disebut sebagai driver. Ini merupakan gambar pin input dan output atau GPIO dari ESP32. Di sini bisa kita lihat modul dari Duit ESP32 Dev Kit memiliki beberapa GPIO yang bisa kita gunakan. Pada video ini kita akan berfokus pada penggunaan GPIO sebagai output. Sedangkan untuk GPIO sebagai fungsi-fungsi lain, misalkan sebagai input atau fungsi-fungsi lain, misalkan analog to digital converter atau misalkan SPI bus atau UART, itu akan dijelaskan pada video-video selanjutnya. Nah, jika kita menggunakan framework Arduino, itu ada dua fungsi utama yang bisa kita gunakan untuk bisa menggunakan GPIO. Fungsi yang pertama yaitu pin mode. Kita juga sudah melihat fungsi ini di video sebelumnya tentang Hello World, di mana fungsi ini adalah tujuannya untuk mengkonfigurasi GPIO tersebut. Apakah mau kita konfigurasi sebagai input atau sebagai output atau fungsi yang lain. Nah, di sini ada dua input argumen. Argumen yang pertama yaitu pin GPIO mana yang mau kita konfigurasi. Kemudian argumen kedua yaitu modenya. Itu apa? Apakah kita mau output atau input pull up atau input pull down.
Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi digital write. Digital write ini fungsinya untuk menulis sebuah nilai yang kita mau, misalkan logika high atau logika low, ke pin GPIO tersebut. Di mana kita punya dua input argumen. Untuk input argumen yang pertama yaitu pin GPIO mana yang akan kita tulis. Sedangkan input argumen kedua yaitu nilai outputnya, apakah kita ingin low atau kita ingin high. Nah, tadi itu pembahasan mengenai GPIO. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai LED. Apa itu LED? LED itu sendiri kepanjangannya yaitu Light Emitting Diode. Merupakan dioda yang bisa memancarkan cahaya ketika ada arus listrik melewatinya. Di gambar ini bisa teman-teman lihat ada berbagai macam bentuk LED yang tersedia di pasaran, mulai dari yang berukuran paling kecil sampai ukuran yang paling besar. Nah, kemudian bagaimana sih caranya merangkai LED atau menghubungkan LED tersebut ke microcontroller yang mau kita gunakan? Nah, jadi ada dua rangkaian yang biasa digunakan untuk menghubungkan LED dengan microcontroller. Rangkaian yang pertama disebut rangkaian LED Active High. Nah, rangkaian ini disebut Active High karena untuk kita bisa mengaktifkan atau menyalakan LED tersebut, kita membutuhkan logika high. Rangkaiannya itu seperti ini. Jadi di sini ada output pinnya, kemudian dihubungkan ke resistor, kemudian dihubungkan ke LED dan dihubungkan ke ground. Nah, jika kita berikan logika low di sini, maka LED ini akan mati. Kenapa? Karena di sini logika low itu kan 0 volt. Kemudian di sini juga ground itu 0 volt. Karena ini kedua titik ini memiliki potensial yang sama 0 volt, maka arus listrik tidak bisa mengalir. Karena arus listrik tidak bisa mengalir sehingga LED-nya mati. Kemudian untuk kasus jika kita berikan logika high di output pinnya, maka output pinnya akan memiliki tegangan 3,3 volt. Sedangkan tegangan di ground ini 0 volt. Karena ada perbedaan potensial antara output pin dan ground, maka arus listrik bisa mengalir. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sehingga arus listrik akan mengalir melalui resistor, kemudian melalui LED, sehingga LED-nya akan menyala. Nah, jadi untuk rangkaian active high ini, untuk kita bisa menyalakan LED, kita harus memberikan logika high. Dan untuk mematikan, kita harus memberikan logika low. Nah, di kasus yang lain, rangkaian yang kedua yaitu rangkaian LED active low. Sesuai dengan namanya, active low. Untuk mengaktifkan atau menyalakan LED tersebut, kita harus memberikan logika low ke GPIO tersebut. Rangkaiannya itu seperti ini. Di mana dari supply 3,3 volt kita hubungkan dengan resistor, kemudian kita hubungkan dengan LED dan akhirnya masuk ke GPIO pinnya. Nah, pada kasus ini, jika kita berikan tegangan 3,3 volt pada output pinnya, kemudian di supply-nya juga 3,3 volt, maka yang terjadi adalah karena sama-sama 3,3 volt, tidak ada perbedaan potensial di antara kedua titik ini. Sehingga arus listrik tidak bisa mengalir, maka dari itu LED-nya juga akan mati. Nah, pada kasus lain, jika kita berikan tegangan low di output pinnya, maka potensial di sini 0 volt, sedangkan di sini 3,3 volt. Karena adanya perbedaan potensial antara dua titik ini, maka arus listrik bisa mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Mengalir melalui resistor, kemudian masuk ke LED, sehingga LED-nya bisa menyala. Nah, jadi untuk rangkaian LED active low, untuk kita bisa menyalakan LED, kita harus memberikan logika low. Untuk mematikan, kita harus memberikan logika high. Jadi ini kebalikan dari active high. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menghitung nilai resistor untuk rangkaian LED tersebut. Nah, jadi di sini ada rumusnya. Rumusnya yaitu F sama dengan Vs dikurang Vf dibagi dengan IF.
di mana F adalah nilai resistor yang mau kita cari, kemudian Vs adalah tegangan supply, Vf adalah tegangan forward yang didapatkan dari datasheet LED tersebut, dan IF adalah arus forward yang didapatkan juga dari datasheet tersebut. Nah, ini untuk contoh sederhananya. Misalkan kita mempunyai sebuah LED yang berwarna merah, berukuran 5 mm, dan memiliki tegangan forward 2 volt. Arus forward maksimum yaitu 20 mA. Berapakah nilai resistor yang diperlukan jika supply yang digunakan adalah 3,3 volt? Nah, untuk perhitungannya jadi seperti ini. Kita masukkan saja ke rumus yang tadi. R sama dengan Vs minus Vf dibagi dengan IF, di mana tegangan supply-nya adalah 3,3 volt, tegangan forward-nya adalah 2 volt, kemudian arus forward-nya adalah 0,02. 0,02 ini didapat dari 20 mA yang kita ubah satuannya ke dalam ampere, sehingga 20 dibagi 1000 adalah 0,02. Jika kita hitung, hasilnya adalah 65 ohm. Nah, karena 65 ohm ini merupakan nilai yang agak jarang tersedia di pasaran untuk kita mencari resistornya. Jadi biasanya bisa kita bulatkan ke nilai yang mendekati. Kita bulatkan ke atas sehingga bisa kita bulatkan ke 68 ohm. Nah, ini merupakan codingan untuk LED Active High. Projectnya itu bernama ESP32 DevKit PIO LED Active High. Nah, codingan ini sebenarnya sangat sederhana sekali dibandingkan dengan yang Hello World. Sebenarnya sangat mirip. Di sini kita melakukan definisi LED pinnya pin berapa. Kalau di sebelumnya ketika kita membuat program Hello World itu kita menggunakan pin nomor 2 karena kita mau menggunakan LED onboard. Sedangkan di sini kita mau menggunakan LED eksternal yang kita rangkai sendiri, dan kita akan menggunakan pin GPIO nomor 4 sehingga kita definisikan pinnya nomor 4. Kemudian di line nomor 9 ini kita memanggil fungsi pin mode untuk mengkonfigurasi pin nomor 4 tersebut menjadi pin output. Kemudian setelah itu kita mencoba untuk menulis nilai ke GPIO tersebut, di mana nilai yang kita tulis adalah nilai high. Sehingga yang kita harapkan adalah ketika program ini dinyalakan, LED-nya akan menyala. Kenapa? Karena ini adalah rangkaiannya active high. Untuk menyalakan LED pada rangkaian active high, kita harus memberikan logika high. Nah, setelah ini untuk fungsi loopnya sendiri kita tidak diisi apa-apa. Jadi programnya nanti hanya akan menyalakan LED. Setelah itu di fungsi loopnya dia akan melakukan looping terus-menerus, tidak melakukan apa-apa. Nah, ini bisa kita coba build. Nah, kemudian kita coba bisa upload di board masing-masing. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi, setelah kita upload, LED-nya akan menyala. Karena ini active high dan kita berikan logika high di sini, sehingga LED-nya akan menyala. Nah, kemudian ini contoh coding yang kedua, yaitu untuk yang active low. Di sini nama projectnya yaitu LED active low. Codingannya sebenarnya sangat mirip dengan codingan yang active high. Di sini pertama kita definisikan pinnya, pin yang sama juga, hanya rangkaiannya berbeda. Kemudian di sini ketika kita mengkonfigurasi pin mode itu masih sama, kita konfigurasikan sebagai output. Kemudian di sini ketika kita menulis nilai output, sebelumnya kita nulis nilai high, tapi sekarang karena kita rangkaiannya active low, kita menulis nilai low, sehingga LED-nya nanti akan menyala. Kita bisa coba build code-nya. Nah, sukses, tidak ada error. Jika teman-teman coba upload di board masing-masing, maka hasilnya akan seperti ini. LED-nya masih sama menyala. Yang berbeda di sini adalah jenis rangkaiannya, yaitu rangkaiannya active low. Untuk menyalakan LED-nya, kita harus menggunakan logika low. Untuk mematikan tentu saja kita harus memberikan logika yang sebaliknya, yaitu logika high. Oke, sampai di sini
Kita masuk ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu pertama, digital output ini dapat kita gunakan untuk mengontrol komponen-komponen menyalakan atau mematikan. Contohnya yang paling sederhana yaitu LED. Bisa kita gunakan juga untuk komponen lain, misalkan buzzer, atau relay, ataupun motor DC. Tentunya dengan ada tambahan rangkaian drivernya. Kemudian yang kedua itu terdapat dua jenis rangkaian LED yang bisa kita gunakan, yaitu active high dan active low. Kemudian yang terakhir, resistor pada rangkaian LED itu berfungsi untuk membatasi arus yang melalui LED tersebut. Jika tidak menggunakan resistor, maka LED tersebut akan terbakar. Oke, sampai di sini dulu untuk video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.